Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Saputro dengan NIM 241060500085 dari Prodi Informatika kelas B. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dan corak dalam penafsiran Al-Quran, khususnya 4 pendekatan utama, yaitu tafsir falsafi, ilmi, sufistik, dan adabi ijtima'. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki kandungan makna yang sangat luas. Karena itu, para ulama dan mufasir memiliki cara pendekatan berbeda dalam menafsirkan ayat-ayatnya, tergantung pada latar belakang keilmuan, konteks sosial, dan tujuan penafsiran mereka. Yang pertama ada tafsir falsafi. Tafsir falsafi adalah pendekatan tafsir yang menggunakan filsafat atau logika untuk memahami kandungan Al-Quran. Mufasir dengan pendekatan ini berusaha menyelaraskan isi Al-Quran dengan rasio dan pemikiran filosofis. Pendekatan ini berkembang pesat di kalangan filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan dalam versi kontemporer seperti Muhammad Abduh. Contohnya, ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta, jiwa, takdir, atau keadilan Tuhan sering ditafsirkan dengan pendekatan ini. Misalnya, konsep innalillahi wa inna ilaihi raji'un bisa dianalisis secara ontologis sebagai bentuk hubungan makhluk dengan Tuhan. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik karena jika terlalu rasional, bisa menyingkirkan aspek spiritual dan tekstual Al-Quran. Maka, tafsir falsafi harus dilakukan oleh orang yang benar-benar mendalam dalam ilmu syariat dan filsafat, supaya nggak keliru tafsir. Yang kedua, ada tafsir ilmi. Tafsir ilmi adalah corak penafsiran yang menggunakan penemuan dan prinsip ilmiah modern untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan alam, langit, bumi, dan kehidupan. Contohnya, penafsiran ayat tentang proses penciptaan manusia, peredaran planet, fungsi air hujan, dan sebagainya. Seringkali dijelaskan dengan mengaitkannya ke sains modern. Salah satu mufasir terkenal dalam pendekatan ini adalah Tantawi Jauhari, yang dalam tafsirnya menekankan pentingnya menggabungkan Al-Quran dan sains agar umat Islam lebih maju dan berpikir rasional. Namun, pendekatan ini juga perlu hati-hati, karena ilmu pengetahuan berubah dan berkembang, sementara ayat Al-Quran adalah tetap. Jadi, jangan sampai kita memaksakan ayat Al-Quran agar seolah-olah cocok dengan teori ilmiah yang belum pasti. Tujuan utama tafsir ilmi adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Quran selaras dengan akal sehat dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada tafsir sufistik. Tafsir sufistik adalah pendekatan yang menekankan aspek batiniah dan spiritual dalam memahami Al-Quran. Para sufi percaya bahwa ayat-ayat Al-Quran punya makna tersembunyi atau batin, di balik makna lahiriah atau zahir. Tokoh-tokoh besar dalam tafsir ini antara lain Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi, dan Jalaluddin Rumi. Mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan hati dan pengalaman spiritual. Contohnya, ayat tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaika dalam surah Yusuf. Selain dilihat sebagai sejarah, oleh para sufi dimaknai sebagai simbol cinta manusia kepada Tuhan. Ciri khas pendekatan ini adalah banyak menggunakan simbol dan isyarat, penekanannya pada penyucian jiwa, dan fokus pada kedekatan hamba dengan Allah. Namun, pendekatan ini juga rentan disalahgunakan kalau tidak disertai ilmu syar'i yang kuat, bisa melahirkan makna yang menyimpang dari maksud Allah sebenarnya. Yang keempat, tafsir adabi ijtima'. Tafsir adabi ijtima' adalah pendekatan yang menafsirkan Al-Quran dengan menekankan pada nilai sastra dan relevansi sosialnya. Mufasir melihat Al-Quran sebagai pedoman yang relevan untuk memecahkan masalah-masalah sosial umat. Pendekatan ini berkembang di zaman modern, terutama di negara-negara yang mengalami perubahan sosial dan politik. Tokohnya antara lain Said Qutb, Muhammad Abduh, dan Hamka di Indonesia. Ayat-ayat tentang keadilan, kemiskinan, pendidikan, kezaliman, dan tanggung jawab sosial sering jadi fokus utama tafsir ini. Contoh ayatnya yaitu innalillah
la yugiru ma biquin hatta yugiru ma bi anfusim. Dimaknai sebagai dorongan untuk melakukan perubahan sosial, bukan hanya perubahan spiritual. Kelebihannya, tafsir ini sangat membumi dan kontekstual, tapi kelemahannya, kalau terlalu sosial, bisa mengabaikan dimensi rohani dan ibadah dari ayat tersebut. Kesimpulannya, pendekatan tafsir itu banyak ragamnya. Masing-masing punya keunikan dan kontribusi sendiri. Tafsir falsafi kuat dalam logika dan filsafat. Yang kedua, tafsir ilmi, cocok untuk memahami ayat-ayat ilmiah. Yang ketiga, tafsir sofistik, mendalam secara spiritual. Dan yang keempat, tafsir adabi ijtima, sangat relevan untuk kehidupan sosial kita hari ini. Jadi, tugas kita sebagai umat muslim adalah menghargai perbedaan pendekatan ini dan menjadikannya sebagai jalan untuk lebih memahami Al-Quran secara utuh. Semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menjadi bahkan refleksi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.